Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel YouTube aku Iradika. Kali ini aku akan membahas materi tentang UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Soal pertama, keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis disebut A. Proses kesehatan, B. Kesehatan, C. Upaya kesehatan, D. Pelayanan kesehatan, atau E. Konsep sehat sakit. Jadi jawabannya adalah B. Sudah jelas ya? Mari kita bahas secara bersama-sama. Bab 1 yaitu pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Soal selanjutnya. Bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan disebut A. Obat tradisional, B. Obat, C. Jamu, D. Obat herbal, atau E. Fitofarmaka. Dan jawabannya adalah ya, benar sekali, yaitu jawabannya adalah A. Obat tradisional. Jadi, pembahasannya, pengertian dari obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Dan yang disebut dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit disebut A. Pelayanan promotif, B. Pelayanan preventif, C. Pelayanan kuratif, D. Pelayanan rehabilitatif, atau yang E. Pelayanan sekunder. Dan jawabannya adalah ya, benar sekali, jawabannya adalah B. Pelayanan preventif. Jadi, pelayanan kesehatan itu ada 4, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Mari kita bahas satu persatu ya. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang titik-titik kecuali A. Aman, B. Bermutu, C. Terjangkau, D. A dan B benar, E. Benar semua. Dan jawabannya adalah
Ya, benar sekali E. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Ya, lanjut. Pengadaan dan pendaya gunaan tenaga kesehatan dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kecuali A. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. B. Jumlah sarana pelayanan kesehatan. C. Jumlah tenaga kesehatan sesuai beban kerja. D. B. Salah. Atau E. A, B, dan C benar. Dan jawabannya adalah E, A, B, dan C benar. Jadi, pengadaan dan pendaya gunaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan memperhatikan A. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. B. Jumlah sarana pelayanan kesehatan. Dan C. Jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan mempertimbangkan aspek titik-titik kecuali A. Luas wilayah. B. Kebutuhan kesehatan. C. Keamanan. D. Pola penyakit. Atau E. Fungsi sosial. Dan jawabannya adalah C. Keamanan. Jadi, penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagai di mana dimaksud dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan terakhir adalah kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara titik-titik kecuali A. Bertanggung jawab. B. Aman dan bermutu. C. Non-diskriminatif. D. Merata. Atau E. Berkesinambungan. Dan jawabannya adalah E. Berkesinambungan. Pada pasal 54 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata, dan non-diskriminatif. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin saya akan membuat lagi materi tentang Undang-Undang Kesehatan yang part 2 karena Undang-Undang Kesehatan itu materinya banyak sekali. Jadi tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.